Yang kedua adalah Perang Jisr. Perang Jisr jilid pertama, atau kita kenal dengan War of the Bridge, perang jembatan. Perang jembatan. Rustum setelah mendengar kekalahan dari Nursi dan Jaban, panglima Persia ketika itu, mengalami kekalahan dari kaum muslimin, maka Rustum menyiapkan pasukan yang akbar dari pasukan pertama, pasukan yang lebih besar, yang lebih mumpuni dan lebih lengkap persenjataannya daripada yang pertama. Dipimpin oleh kesatria legendaris orang Persia yang bernama Bahman Jadaweh. Bahman Jadaweh punya julukan Dzil Hajib, orang yang beralis tebal, karena memang alisnya sangat tebal, bernama Bahman Jadaweh. Mereka punya bendera besar. Pasti ketika mereka berperang menggunakan bendera ini, mereka berkeyakinan dewa akan menyertai mereka, dewa akan memberkahi mereka. Bendera ini bernama Varfash Kabian. Varsh Kabian. Panjangnya 8 dhiro, tingginya 12 dhiro, atau kalau dimeterkan 6 kali 4, lebar 4 meter, dan dibuat dari kulit macan tutul. Perang ini terjadi di Sungai Efrat, di daerah Persia. Sungai Efrat, sungai legendaris dalam kebudayaan Islam dan kejayaan Islam. Maka pasukan Islam membuat jembatan di Sungai Efrat, di Sungai Furat, fi Nahril Furat, membuat jembatan, dan terlihatlah betapa ratusan ribu pasukan Persia telah menunggu di seberang jembatan, dan hanya segelintir pasukan Islam yang ada di seberang jembatan. Bahman Jadaweh mengirimkan delegasi untuk berbicara dengan panglima Islam yang ketika itu dipimpin oleh Abu Ubaid. Apakah kau akan menyeberang atau kami yang akan menyeberang? Fawallahi na'buru. Jawab dari Abu Ubaid, demi Allah kami akan menyeberang. Dahunya Abu Ubaid. Padahal beliau ketika menjawab seperti itu, langsung Muthanna bin Harithah dan Sulaid bin Qais, ketika itu adalah orang-orang yang paling paham, ahli strategi dalam dunia Islam. Jangan ya Abu Ubaid, jangan. Kau tahu bahwa Muslim Arab, orang Arab itu strategi perangnya butuh tempat luas, butuh tempat yang lapang, dan tempat kita ini sangat lapang, cocok untuk melancarkan strategi penyerangan baik defensif atau ofensif kita. Tidak jabuntah ya Muthanna, pengecut. Sama juga Sulaid bin Qais juga memberikan masukan-masukan untuk tidak menyeberang. Tapi setelah banyak masukan, beliau langsung kasih kebijakan, bahasa yang langsung memberikan tok 3 dalam pemilihan beliau. Demi Allah, mereka tidak lebih berani mati daripada kita. Mereka sangat mencintai hidup seperti halnya kita sangat mencintai mati. Demi Allah, kita harus menyeberang. Akhirnya para pasukan Islam menyeberang di jembatan itu. Ini adalah perang Jisr. Tapi seperti itulah kelicikan orang-orang Persia. Dari sinilah orang-orang Islam akan semakin memahami karakter Persia. Persia sangat licik dalam strategi perang. Ketika pasukan Islam yang sekitar berjumlah 12.000 berhimpit-himpitan untuk menyeberangi sungai, sebagian sudah masuk. Ketika sudah ada sebagian pasukan yang sudah menyeberangi sungai, langsung Bahman Jadaweh memberikan instruksi untuk menghujani umat Islam. Hujani mereka. Maksudnya adalah hujani mereka dengan panah. 20.000 pasukan pemanah Persia bersiap di barisan tengah. Di barisan tengah Persia tertutupi oleh pasukan infanteri yang berjalan kaki di depan. Mereka panahi pasukan umat Islam, dan ribuan umat Islam ketika itu syahid oleh panah dari orang-orang Persia. Begitu liciknya mereka. Bertahan, akhirnya para Abu Ubaid memberikan instruksi untuk bertahan, defensif, bertahan dan terus menyeberang, bertahan dan terus menyeberang, sampai semua pasukan menyeberang dan terjadilah perang.
Ya seperti itulah, karena memang banyak unggul dalam jumlah, maka berbagai strategi yang digunakan oleh Persia cukup masuk. Jadi mereka memperjalankan para infanteri bagian depan dan bagian kavaleri, bagian penunggang kuda di bagian sayap kanan dan sayap kiri. Pasukan Islam terpojokkan ketika itu. Pasukan Islam hampir sudah tidak kuasa menahan serangan dari orang-orang Persia. Lah ketika itu melihat celah, Abu Ubaid melihat celah, akhirnya beliau mau masuk menyerang, tapi di tengah-tengah pasukan infanteri itu pasukan Persia membawa gajah, hewan yang tidak pernah dikenal di dunia Arab, tidak dikenal sama sekali. Artinya kuda-kuda orang Arab ketika melihat hewan yang lebih besar daripada mereka, langsung tunggang langgang dan banyak meninggalkan si empunya, banyak meninggalkan si penunggangnya. Ketakutan, mak beda hewan rajeng aja. Akhirnya kuda-kuda itu pergi, pasukan Islam semakin kocar-kacir. Akhirnya Abu Ubaid mengumpulkan para kesatria, mengumpulkan Abtol untuk melepaskan kendali-kendali yang ada di sekedupnya gajah tadi. Karena memang di atas gajah itu ada sekedup yang diisi sekitar 4 atau 5 orang yang sudah siap menombak pasukan Islam yang di bawahnya. Akhirnya beliau maju dengan sekitar 20 atau 50 Abtol Islam, para kesatria, untuk melepaskan sekedup itu, untuk melepaskan ikatan yang ada di perut dari gajah itu dan membunuh semuanya. Bahkan mencongkel mata dari gajah-gajah itu agar tidak bisa menyerang. Tapi naas, setelah kesemangatan insyad dari Abu Ubaid sampai pada puncaknya, beliau menebas gajah, namun tidak mati, bukan kena leher tapi kena belalai. Dan gajah itu termasuk gajah terbesar di Persia, berwarna putih. Akhirnya gajah itu mengejar Abu Ubaid sampai beliau terpojokkan dan beliau terhimpit, beliau terbaring tak berdaya dan fawati'ahu. Maka gajah itu mewatik Abu Ubaid. Watik maksudnya menginjak. Maka gajah itu menginjak Abu Ubaid dan beliau wafat dalam keadaan tulang dada beliau remuk semua. Pasukan Islam semakin tidak terkendali. Setelah panglima mereka Abu Ubaid wafat, maka kepanglimaan langsung diisi oleh Salid bin Qais dan Muthanna bin Haritha untuk mundur. Akhirnya pasukan Islam menyatukan diri untuk mundur, kabur kembali menyeberang. Setelah kembali menyeberang, ada salah satu umat Islam yang jangan lari, kalian akan mendapatkan neraka, dengan ijtihadnya sendiri. Akhirnya dia memotong jembatan itu. Akhirnya banyak ratusan, hampir ribuan umat Islam mati tenggelam, langsung ditampar oleh Sulaid bin Qais. Apa yang kau lakukan agar mereka tidak lari? Ini untuk menyelamatkan diri, tanya Sulaid bin Qais. Hanya umat Islam sambil mempertahankan diri, umat Islam menyambung kembali jembatan itu dan umat Islam kabur dari peperangan itu. Orang-orang Persia menang besar ketika itu. Jelas mereka menang besar. Selanjutnya kita akan bertemu di War of the Bridge Season 2, Jilid 2. Mauqi'atul Jisr Ats-Tsaniyah. Kita akan bertemu dengan perang Jisr kedua, misi balas dendam umat Islam di War of the Bridge Season 2. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.